dunia, apalagi Abah punya penyakit jantung. Abah ingin mempercepat derajat Abah tinggi di hadapan Allah. Makanya Abah sanggang aja, ada apa-apa tahu tak, yang penting derajat tinggi di hadapan Allah. Tuh orang, karena orang sadar, sidin-sidin itu sadar ad-dunya darul balwa. Memang dunia ini tempatnya bala, tempatnya ujian. Itu bang, sudah bacaannya. Kalau menghindar lagi dia. Senyaman-nyamannya di dunia, bebatas nyamannya. Sesakit-sakitnya hidup di dunia, bebatas sakitnya. Tapi kalau sudah masuk ke alam barzakh, bila nyaman salawasa, bila sakit salawasa. Tapi ini kayak lagi, hendak nyaman di dunia kah, hendak sakit dalam kubur kah? Atau hendak sakit di dunia kah, hendak nyaman dalam kubur kah? Nah nyaman tuh dunia nyaman, kubur nyaman. Kehendak wallah mudahan kabul. Amin. Ini bagus kumpul ini luar biasa. Sabirun lil balwa. Di samping sidin sabirun lil balwa, syakirun lin na'ama. Sidin pun orang nambah syukur lawan nikmat-nikmat Tuhan. Dibari Allah Ta'ala duit macam-macam guru, udah pernah pemalar. Bini-bini pakuruan sidin berataan di oposisi sidin. Bahkan orang-orang yang memusuhi sidin pun diberi sidin duit. Bujur-bujur sidin mengamalkan ahsin ila man asa'a ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Nyaman disambat, sulit diamalkan. Coba kita lah musuh, purun lah, hakon lah, takfir musuh. Tamu musuh di pasar, minum di warung, udah gue bayari ampun mau tadi. Musuh dibayari. Gue bilang bila kawan itu lah kasih diwali dia. Habib Ali sahibul maulid itu bila hendak goreng sidin berdoa, Allahumma sameh ila man asa'a ilayya, kata Habib Ali. Ya hapuskan kesalahan orang-orang yang salah lawan ulun. Tiap hendak goreng Habib Ali mendoakan kepada musuh-musuhnya. Itu amalan orang wali. Lain kawan kita. Kalau kita dimusuhi orang, nang turun doa saifi. Allahumma ahlik a'da'ana khususan fulan bin fulan. Allahumma syattid syamlahu wa farriq jam'ahu wa kharrib bunyanahu wa zalzil aqdamahu wa qarrib ajalahu. La ilaha illallah. Qarrib ajalahu, lakasakan ya Allah hingga mati. Ini kan kita, makanya kita tidak mau jadi wali ya. Kita ini selalu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Orang wali kita mau kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu orang wali luar biasa. Ada satu guru di Banjarmasin yang beliau orangnya sangat-sangat bagus dan beliau istiqomah serta memperhatikan kepada umat. Beliau rancak dari garingnya ini tidak wajar, bukan penyakit medis lain. Tapi setelah dicek ternyata beliau garing diperbuat oleh orang lain. Ternyata setelah diambil apa yang keluar, belati keluar di awal. Batu lisan dilatih belati itu mati ikam. Batu lisan. Tuan guru dikirimi orang anak ada itu. Tapi kita maklum lah Rasulullah baharigin pernah kena santet. Sehingga turun ayat Al-Falaq dan An-Nas itu untuk wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ada bibinian yang bisa meniup-niup ya, lalu dikirimnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu wajar lah. Jadi orang-orang yang menjalani jalan Nabi Muhammad yang mungkin suatu saat bisa kena santet dia. Yang mana-mana tuan guru menjalani jalan Nabi Muhammad ya suatu saat kena santet ya tidak apa-apa lah, karena memang mengikuti Nabi Muhammad. Tapi biasanya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad pasti selamat, bukan mati kena santet kada, tapi santetnya kalah aja. Cuman pas menyandang itu luar biasa sakitnya dia. Allah karim. Jadi abah guru ini syukur banget orangnya lawan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu jar apabila disyukuri sama dengan ditalii. Jadi nikmat itu udah mau hilang. Kita diberi Tuhan kasugihan itu disyukuri. Digunakan untuk beribadah, digunakan untuk menyumbang, digunakan untuk memajukan syiar dakwah Nabi Muhammad. Nah, itu karena syukur kepada harta. Maka harta itu dijarat, ditalii oleh Allah. Karena baca hilang. Bahkan beliau selalu ditambahkan berkat sifat pemurahnya itu. Nah, dulu Abuya Habib Hasan Baharun waktu membangun Pondok Dalwa itu beliau
banyak kekurangan biaya. Jadi untuk memancing rezeki datang, itu beliau malam-malam berbagi duit kepada tukang beca, kepada sesama. Sampai Abuya memberikan komentar, takhrij ma fil jeb, ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan nang dalam kantongmu, pasti akan datang dari nang kada dikira-kira. Tentu sedekah itu memancing rezeki nang kada kawa dikira-kira. Gara-gara kita bersedekah, Allah datangkan macam-macam nang kada kawa dikira-kira. Itu kan kita ini rezeki bersedekah aja. Macam Pak Haji ini lagi subuh bersedekah dan kita memberi hadiah wadai, buah-buahan, susu, kopi, macam-macam, banyu teh, banyu apa-apa. Anu kesubuhan aruhan ya Pak. Jarang-jarang aruhan kayak gitu kan. Aruhan lagi subuh kayak Pak. Jarang-jarang lo aruhan nang kayak ini. Ini ada nang mau mulai nang kayak ini, kita rame. Anu subuh boleh aruhan pulangnya. Nyaman kita jam 8 pulang ke kantor Pak kayaknya udah bubar dari nyaman kawan di biro biar. Besar warna semua yang subuh di rumah ulun dan kayak itu. Cuman mengarangnya subuh teman tambah sedikit jadi makanan jadi nyaman ya. Ternyata berat lah. Yang bawa pada gerita pahala itu sesuai ukuran susah payah kita. Karena uyuh nih, jadi ini nahapi ya makanannya. Apalagi duitnya banyak kan tapi masyarakat minyak harum lo sebiji seorang. Nah, kita boleh amplop sebiji seorang. Misalnya aja Pak, namun hari ini kadar udah apa tundi kena. Dosa banyak 50.000 kan seikoma. Masya Allah, mau duitnya ada ya. Nama naqasana lan bisadaqati bal yazdad. Harta itu kada berkurang karena disedekahkan, bahkan bertambah. Yakin dia bertambah. Kurang satu mat nang kurang ini bahasa saruh mahiyawi nang lainnya. Dipanggilinya kan Soekarno Hatta datang misalnya. Gusti Ngurah Rai datang. Oto Iskandar Dinata datang. Sultan Mahmud Badarudin II datang. Tuan Imam Punjul datang. Kapitan Patimura dosa. Pemilih rupanya. Dan kembali ke Islam Arab. Jadi Rasulullah menyebutkan pengobatan yang pertama kali disebut Nabi al-hijamah, berbekam. Jadi kita mengobati penyakit-penyakit kita, cobalah metode pakai hijamah, berbekam. Itu biar mendasar bujur-bujur penyakit awak kita nih, bawa berbekam, darahnya lain pada nang awak kita sehat. Udah biasa berbekam tuh biasa, nyaman tuh berbekam sebulan sekali. Nah, tukang urut tuh melihat malam tadi, guru bagus berbekam aja belakang gitu. Kan berbekam wah ini kadang ngeri nak kayak bahari ngeri benar. Beture itu di tangkok lu pakai cangkir, nah kok sudah mengelompok nyates ture itu beri tekutan ya. Bahari wah ini kata lagi imbah bakam angin tak tarik sudah pina kator dehnya hanya dia no pakai pulpen tok pakai jarum dari sedot selesai. Keluaran darahnya amun dasar bujur penyakit darahnya tanah kental banget ada nang hirang keluar darahnya dasar penyakit. Coba aja awak rasakan ibadah bekam hampul ringan nyaman. Kalau ulun pribadi ya biar ulun pribadi bila awak ulun dirasa benar bawa aja urut paling tahan seminggu bahasa pulang nak urut. Tapi kalau sudah berbekam kadang-kadang 2 bulan ulun awak kan ada merasa uyuh 2 bulan. Jadi biasa mennya ulun waktu sempat ulun rutinkan sebulan sekali berbekam sebulan sekali. Awaknya nyaman banget ya. Taman berbekam bagian belakangnya ada titik-titik tertentu. Jadi mulai di batis ada titik-titiknya, di belakang ada titiknya, di pohon bulu, di kepala. Ini berdasarkan pengobatan daripada Nabi Muhammad. Sampai pentingnya berbekam waktu malam Isra Mi'raj malaikat memasani Rasulullah. Padahal kan lawan umat dia jangan kada berbekam. Ayo, nang kada suar berbekam, cobalah metode berbekam sekali seumur hidup rasakan dulu. Ya orang tua bahari bila tak mulai berbekam nyanyat, bagus lagi. Karena ini mengobati penyakit. Khususan penyakit yang berkaitan dengan darah. Itu tuh diobati. Jadi kayak orang darah tinggi
Itu bisa diobati dengan bebekam dan lain-lain sebagainya. Itu takoni ahlinya, praktisi bekam. Nah, bubuhan nang praktisi bekam itu takoni kayak apa manfaatnya, kayak apa panggilannya bebekam. Bagus betul. Nah, nyatanya Rasulullah dulu menyambat dalam hadis al-hijamah. Yang kedua, Nabi menyebutkan dalam hadis beliau, syifa itu syurbul asal, minum madu, meminum madu, madu palsu gitu. Dosa madu asli. Madu asli itu dia disebabkan perkelahian di rumah. Itu madu asli itu. Bila dibawa ke rumah Rana itu madu palsu itu. Bila dibawa ke rumah perkelahian, nah itu tuh madu asli itu. Jadi rame benar. Ulun Mahiri itu melihat, ya Allah, tuan guru dikawinkan oleh bini sidit. Nah itu begini. Bini sidit kawinkan ya. 3 bini sidit ya. Jadi bila sore-sore itu nah kakak Mariana duduk diambil guru di kursi. Bini sidit berarti 3. Nah di bawah dudukan bapak pandiran. Nah bini Tuhan itu bisa benar, ayah anda pian kawin pulang lah. Ini bisa jadi. Namanya aja guru maka bini mengawin anak kena aja sih aku modal lebih kan. Belum lagi. Tapi syaratnya aja sih aku hapon media sehingga bila ceramah di majelisku. Ulun waktu udah ada lagi ini sayangnya. Yang waktu ada ulun ceramah wadah sidin kau dapat ijazahnya kau malakan. Itu bini sidin ngawin anak 703 wih bini sidin. Rame bila tak kumpulan kamarian ya Allah raminya melihat anak itu. Rame benar biar melihat anak itu asli. Bini Tuhan tuh bisa benar. Bisa benar bini Tuhan tuh ayat aneh gitu kan. Bisa benar. Dede bini lo terlupa. Kecuali lo lihat di live streaming. Iya nih. Ya Allah ya Allah. Ada bagus saja belajar bermadu. Di surga kita pasti bermadu ya. Lalakian tuh di surga paling dikit bini 2, banyak sampai 12.000 bisi madu di sana. Makanya latihan dulu. Sebelum masuk surga kan latihan dulu, trainingnya dulu. Orang. Nah ini akor benar. Ya kayak itu tuh bang sudah. Syurbul asal, minum madu, ini bagian daripada pengobatan ala Nabi kita Muhammad SAW. Minum madu. Allah memang sudah menyebutkan di dalam Al-Quran mengomentari masalah lebah dalam surah An-Nahl, bukan summa kuli minas samarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa. Yakhruju min butuniha, keluar daripada parutnya itu, parutnya si lebah, syarabun mukhtalifun, cairan nang belain-lain, mukhtalifun alwanuhu, yang belain-lain warnanya. Madu itu lain-lain warnanya. Ada yang pina kekuningan, ada yang pina tahabang dikit, ada nang tahiran. Ada ini tak belain-lain kan, mukhtalifun alwanuhu, disebut Allah fihi shifa. Di dalamnya ada obat. Nah, kita mengkonsumsi madu itu menjadi kesehatan dasar kita bertahan. Ya umum madu tuh apa aja yang kalau dikonsumsi insya Allah masuk. Itu madu lebah, madu apa namanya tuh kalulut, ini masuk kayak obat juga. Cuman mah iya yang benar kan mahal nih. Madu wangi, madu lebah itu yang paling utama benar. Jadi bagus lebah ini kan binatang yang masuk bagus benar kayak itu nah sampai binatang itu kan kada berataan dibuat dalam Quran. Ada binatang nang ganar dibuat di Quran sapi Al-Baqarah, sapi dini. Itu yang dibuat dalam Quran. Kalau nah halus al-ankabut, laba-laba. Mbak itu an-namal, samud. Hanya an-nahal, wanyi. Sisanya ada lagi lah. Ngarang binatang nah 4 macam binatang nih ya. Cuman yang paling baik kelakuan dari nambah 4 nih nahal wanyi itu kalau dibahas pulang bisa jam 9 nyarampihan. Jadi ulun kadang bahas di iman dudi kena datang beda sama. Nah habis muda lah kok.
Dipatak-patak sambil kayak aja pokoknya tahu dulu rumusnya kayak itu wanyi itu binatang yang masuk baik kelakuannya kayak itu. Nah sampai banyak kelakuan wanyi nah harus ditiru oleh manusia. Itu lain kesempatan kena di imat ya. Bingung karena mencari bahan. Isra Mi'rajnya jadi bingung lah kitab ada tabawel bingung apa disampaikan jadi apa nak ingat dari syurbul asal lah minum madu khususan madu itu jar mengobati penyakit yang berhubungan dengan pencernaan kayak penyakit mah tetap hubungannya dengan pencernaan madu itu tetap banyak. Jadi misalnya madu dicampur apa-apa bisa aja biar betapa resep lawan ahlinya. Betapa dulu nah ahli fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Betapun lah lawan nang ahlinya menikah udah tahu. Dasar kalian tahu, takut mana tahu. Nah makanya kan Al-Quran itu ilmu paling kompleks di dalamnya. Ilmu apapun ada, termasuk ilmu maulah wadai bingka ada di Quran. Ilmu maulah nang apa, maulah sarikaya, maulah wadai apam, maulah cekuduk, maulah nang apa, wadai nang roti pisang, roti panggang, roti apam, semuanya dalam Quran. Seumuran guru aja perlu suah debat bacaannya ada wadai di Quran. Memang ada kalimat yang tersurat tapi ada di dalam kalimat yang tersirat. Yang tersirat ada yaitu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu, amun dikam kada tahu, mun kada bisa maulah wadai bika, belajar lawan yang bisa. Itu pahamannya tersirat maknanya. Ada mengerti lalu. Tolong mencari di dalam Quran dari wali bingga guna siapa mana ada mudi-mudi bahasa Indonesia atau biar asli bahasa Indonesia nang ada dalam Al-Quran cuma satu. Asli bahasa Indonesia dimasukkan dalam Al-Quran cuma satu, yaitu di subuh Jumat biasanya kita di rakaat kedua membaca surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Itu disebut innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini maknanya kafura itu apa? Kapur, maknanya kapur barus. Itu bahasa asli Indonesia. Arab udah tahu bahasa Arabnya kapur udah tahu. Itu asli bahasa Indonesia. Ujar penelitian. Nah makanya di Indonesia ini di Baros sana. Baros tuh ini provinsi Sumatera Utara, Medan. Nah, apa itu ada di orang Batak apa? Horas. Nah, Horas itu di Baros ada makom cucunya Muaz bin Jabal. Ulun kada ingat ngarannya. Cucunya Muaz bin Jabal. Cucunya Muaz bin Jabal sempat bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi itu sahabat. Lalu silih berdakwah, matinya di Baros. Di Indonesia ada makom sahabat Nabi Muhammad. Ya hebatnya di daerah Medan, Sumut, Sumatera Utara. Di situ jadi biasanya orang Arab bahari itu carian kapur. Orang Arab tuh gak tuju mencari kapur. Satu-satunya negara penghasil kapur di dunia yang terbesar zaman dulu ada di Baros, Sumatera Utara, Indonesia. Makanya terkenal kapur Baros. Itu kampungnya Baros di sana. Baros, nah kampungnya di Sumatera Utara itu. Nah sampai orang Arab tuh bisa meracik-racik minuman yang ada campurannya dengan kapur. Ujar penelitian tuh menyebut. Lalu kayak nanya, nang racikan kapur ini diulah minuman macam-macam, paling nyaman benar. Anda tanya kita dalam surga. Makanya sampai Allah Ta'ala memberikan bayangan kepada orang-orang baik, innal abrar, orang-orang yang baik, yashrabuna, mereka akan minum, yashrabuna min ka'sin, daripada cangkir atau daripada wadah, kana mizajuha kafuro, yang tercampur di dalamnya ada kapur. Jadi orang Arab ini mendengar cairan kapur, nyamannya kayak inilah di surga. Nah kayak itu kisahnya. Mungkin kita ada bayang minum kapur berepek-repeknya. Lain-lainnya Al-Quran itu kan turunnya di Makkah sana, di Arab sana. Jadi apa yang berkaitan dengan orang Arab, nah kayak itu nah lalu diberikan bayangan supaya nah kayak surga itu kan. Karena kalau kita dengar di Quran,
anu jannatin tajri min tahtihal anhar, surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau di Indonesia kan heran ya. Ya lah, di Indonesia banyak orang bertajak rumah tengah sungai. Di atas rumah, di bawah sungai, asal di surga. Udah. Tapi kan di Arab sungai kan ada, ya kalau di Arab ada sungai, seakan-akan bayangan orang Arab bila bisi rumah di bawahnya ada mengalir sungai, itu luar biasa indahnya. Jadi surga itu diumpamakan kayak itu, cuman lebih harap daripada itu nah. Itu jangan dibayangkan Pak, surga jaga kayak sungai di Palangka ini ya. Ada dana kayak itu jauh bedanya. Di sana hara sungainya, banyunya pun lain. Buat kita baju bulan punya. Namun di sana lain, sungainya ada sungai madu, ada sungai susu, kan ada nang banyu putih biasa, macam-macam lah kayak itu. Nah itu jar bubuhan intelek meneliti satu-satunya bahasa asli Indonesia ada dalam Al-Quran kapur. Nah, makanya kapur itu bagi orang Banjar luar biasa. Kalau bagi Syekh Abu Bakar bin Salim, gahwah sarabanya, al-gahwah lima syuribatlah, kopi sesuai niat peminumnya. Tapi beda dengan orang Banjar, al-kafur di orang Banjar lima lah di sana. Kapur itu sesuai bagi si pemakainya. Orang gatalan kapur, awak babial kapur, awak babisul kapur, bela kapuhunan kapur, hendak nikah batis dicoreng pakai kapur. Ini orang Banjar kapur dia kapur. Itu hebat juga kapurnya lah, sampai masuk dalam Quran biar kapur tuh. Jadi jadi penelitian satu-satunya bahasa Indonesia ada dalam Quran cuma kapur. Syukur alhamdulillah bahasa kita dimasukkan dalam bahasa Al-Quran. Untung benar, untung orang Indonesia. Nah, untung ada bahasa kita tak buat di dalam Al-Quran. Sisanya bahasa Arab semuanya. Untung benar kita jangan tak buat dalam Quran bahasa lain deh. Syukur, berarti ada apa hubungan antara Arab dengan Indonesia? Ini pasti ada hubungan khususon. Allah maulahkan antara Arab dan Indonesia. Sehingga kemudian kita melihat perjuangan ulama-ulama bahari. Banyak orang Arab yang masuk ke Indonesia. Banyak orang Arab ditakdirkan Allah masuknya tuh ke Indonesia. Datangnya ke Indonesia, dakwahnya ke Indonesia. Termasuk mereka-mereka yang dari Hadramaut, dari Terib, pindah hijrah ke Indonesia. Habib Ja'far bin Syekhon datang ke Indonesia. Habib Soleh Tanggul, itu orang-orang Hadrami semuanya datang ke Indonesia. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Faqih datang dari Hadramaut, datang ke Indonesia. Al-Habib Alwi, anaknya Habib Ali Sahibul Maulid, datang ke Indonesia. Ada apa hubungan antara orang Arab dengan Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Itu hendak meneliti seorang. Pada tapi kawan jelaskan, pesawat lagi ngisahkan Isra Mi'raj. Syurbul asal, kembali ke pembahasan lah. Syurbul asal, minum madu. Gitu. Yang ketiga, pengobatan Nabi Muhammad itu Nabi menyebut al-kayyi. Kayyi itu bahasa guru bahari memaknai basiar. Basiar itu wasi dibanam di api sampai habang. Banam sampai habang, udah itu culup sedikit ke banyu, masih panas, tapakakan ke telapak betis. Wasi nang panas itu ditapakkan ke telapak betis. Karena penyakit itu berdarah ada di betis. Nah makanya orang-orang menerapi itu kan titik-titiknya ini ada di betis. Di betis kita nih ada titik untuk ke jantung, ada titik untuk ke hati, ada titik untuk ke ginjal. Nah, orang-orang ahli itu tahu oh ini titik jantung, ini titik ginjal, di sini titiknya. Sebenarnya penyakit itu sumbernya di sini. Makanya Islam itu menyunahkan bila kita berjajak di kloset jangan kada bersandar. Sebab kloset tempat nang rigat. Islam tuh sampai di situ dipikirkan supaya umatnya tuh sehat. Jangan ke WC kada bersandar. Karena ini kuman masuk di sini bisa mulut penyakit. Kalau dihalangi oleh sandal, ya sudah sandal itu nama halangannya. Nah kita nak kada bersandal tuh hati-hati ya. Nah makanya sediakan sandal WC itu sediakan. Ini di sini penyakit bisa masukkan berdarah. Nah ketika penyakit sudah bersarang di tubuh kita, salah satu pengobatannya basiar, wasi nang panas ditapakakan di sini. Nang panas ini pacang memati kuman nah di betisnya.
Tapi kata Nabi, aku melarang kepada umatku untuk berobat dengan cara ini selama masih ada cara yang nyaman, cara yang halal, nang kada menyakitkan. Jadi nang ini boleh dipakai, kecuali habis dah nang nyaman, dah jampe, boleh dicoba hendak betapak pakai wasi panas tadi. Nah, sakit memang, tapi ampe. Nah, kayak itu. Itulah dulu makanya waktu pilih Rhoma Irama itu, Rhoma Irama kan masuk penjara. Waktu pilih begadang. Rhoma Irama masuk penjara. Gawin Rhoma Irama tuh hari lagi bujang begadang aja kisahnya kan. Sampai ada lagu nang begadang, marilah kita begadang. Sampai nang apa, bila malam minggu kan dudukan di warung kopi itu, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu, dudukan di warung kopi kan, bejubitan gitu. Boleh begadang pas di binian ada kana rampok. Rhoma Irama menolong, karena orang baik nih, menolong perampoknya lari, di biniannya mati. Rhoma Irama mengikuti mati tadi. Orang kampung datang, apa ada? Nah, jurang kau bunuh bebek. Rhoma Irama membunuh jurang. Tidak ada jurang. Bukan aku Rhoma Irama. Kata kalau pakai lang, buahnya biar sudah membunuhnya. Tangkap polisi Rhoma Irama kan, disidang di situ. Disidang oleh jaksa penuntut umum menuntut Rhoma Irama dihukum 5 tahun. Hakim pun mengambilkan keputusan, saudara Rhoma Irama melanggar pasal 338 ayat 2 KUHP, menghukum dia dengan hukuman penjara 5 tahun, potong masa tahanan. Tok. Resmi Rhoma Irama masuk penjara karena melanggar pasal 338 ayat 2. Itu pasal pembunuhan dia. Mulai bahari sampai ini tahun ini polisi kada berubah pasal itu. Tetap bila kasus pembunuhan pasal 338 ayat 2 KUHP. Dia tidak percaya datangi atau polisi. Kalau mau lu sudah pasalnya itu, kamu nih polisi. Mulai dari sampai ini nggak ada berubah pasalnya. Cuma yang bisa berubah itu tergantung pembunuhannya. Ada pembunuhan sengaja atau kada sengaja, itu belain hukumannya. Kalau pembunuhan berencana kan bisa naik lagi tingkat hukumannya. Nah itu urusan polisi itu. Masuk penjara Rhoma Irama. Nah dalam penjara ini ada kawan Rhoma Irama nang bebisul. Bisul ini tajalak. Dani kan ngarannya saya tuh. Rasanya Dani ngarannya. Ya Allah, nah kesakitan hari-hari mah ikut bisul itu. Bagaimana cara Rhoma Irama menyembuhkan bisulnya Dani? Dani, kesini kamu Rhoma Irama. Datang Dani menanti di anui Rhoma Irama. Aku akan mengobati penyakit kamu ini. Pakai apa Rhoma? Pakai ini. Rhoma Irama berokok, sini berokok. Pakai ini di Rhoma Irama. Untuk apa? Ini abu rokok yang panas ini akan mensterilisasikan kuman-kuman yang ada di bisul tersebut. Tapi sakit Rhoma, tidak apa-apa ya Rhoma. Langsung Rhoma Irama memapain. Oh, jadi nih dipapai sidin, nang pakai abu rokok yang panas tadi di butuhnya bisul tuh. Dipapai Rhoma Irama, kada lawas sampai. Nah, kenapa? Panas itulah Rhoma Irama namaulah kumannya mati. Di mana Rhoma Irama belajar? Kiasan hadis tadi. Rhoma Irama pintar, orang alim, sekelas Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu alumni beliau, letengan beliau. Nang panas di batis tadi kan memati kuman, sama di bisul tadi. Haburuko nang panas itu memati kuman bisul tadi. Nah bisa dicoba tuh biar. Bila ada anak-anak bisul berubui baso, aku rokok. Aku jadikan bisulmu jadi asbab untuk satu mat. Apalagi kawan dicucul gitu nah lagi. Amok nah ada kawan. Nah itu kayi ngarannya basiar di guru bahari memaknai. Artinya wasi panas dipukulakan ke telapak batis. Tapi jangan biar aku melarang umatku berobat dengan cara demikian. Selama ada pengobatan yang halal, yang nyaman, nang kada menyakiti. Jadi kita cari ya obat itulah nang nyaman kayak itu. Nah kita nih wah ini kenapa ya maka bapaknya kita orang bahari kita tapi banyak kita. Tuhan orang bahari kada banyak kita.
Di Amontai itu ada tuan guru wayah ini umur sidin 85. 85. Sedikit pun kada ada penyakit. Sehat, suruh daging, makan. Maka makan tulang aja. Suruh iwak nila, makan. Ayam daging, makan. Ayam kampung, makan. Makan terus. Ulun takut nih, pian apa gerak amalan? Buya, amalan pian apa? Jawaban sidin 1, jangan jengkel. Jadi hidup tuh biasakan jangan panyarikan. Karena orang panyarikan itu mulut penyakit ya. Orang panyarikan. Nah berikutnya amalan sidin apa? Jar menurut kisah tuh sidin mengamalkan mandi sambilan. Pokoknya bila mandi pasti mandi sambilan. Bacaan nang kayak mandi orang mati itu mandi sambilan kan kita biasa melihat orang mau mandi orang mati itu diamalkan sidin. Bagus orang lagi hidup mengamalkan mandi sambilan jangan supaya awak kada jabuk. Awak kita ini sehat walafiat. 85 yuk masih sehat. Masih nang sambil motor gagah nyupir bisa masih kawasin. Ayo saking hebatnya kayak itu. Bahiri kita melihat orang Tuhan kayak itu. Bahiri ini babaya hanya 35. Soalnya kira daging menjual dah. Aku tensi aja naik. Hanya 35 menjual dah. Ada nah sudah ya memang manusia tuh batas akhir paling kuat itu 40 tahun. Bila sudah lewat pada 40 itu mulai drop, turun penyakit pun mulai bertambah. Itu sudah maklum. Nah, tsummaradadnahu asfala safilin. Bahari kuat, wah ini dilamahakan Tuhan. Bahari ingatan kuat, sudah Tuhan ingatan kada tapi kuat lagi. Bahari artinya gigi kuat, sudah Tuhan kada kuat lagi itu sudah maklum. Tapi bagi sidin selalu kuat. 85 kada ada bisi penyakit. Bahiri kita melihatnya. Bahiri benar melihat itu. Bahkan ada nantuha lagi pada sidin. Nantuha pada sidin artinya umur 90 ke atas kada ada lalu bisi penyakit. Masya Allah luar biasa. Ulun ada manakoni mamanya guru kubah. Guru kubah mama sidin masih hidup. Mama sidin ulun takut nih, pian sehat pian, alhamdulillah sehat. Kada bapak aku di sidin, kada ada artinya nang di arit-arit kada ada Tuhan, tapi kada ada penyakit. Nyamannya nang kayak itu ada kayak kita nih ya Allah. Kenapa ya maka kita wahidi kepada kita oleh faktor makanan mungkin nang kada sehat lagi. Kita nih sarabannya instan, sarabannya hendak cepat. Makan ini, makan itu, kada batakar lagi kita. Kadang-kadang urusan kesehatan pun kita kadang memperhatikan. Guring, hendak guring itu kita langsung datang mbah keuyuhan, langsung guring aja. Dan hendak guring itu paling bagus, bekamih dulu, dibuang dulu cairan tuh. Hanya kita bodoh, hanya guring sehat gitu. Ini kada kita awak lapar banyak kami tetangga bawa guring. Ya jangan kada bagus untuk kita. Minum banyak putih kurang kita. Apalagi orang banyak duduk, biasanya ginjal dihantamnya, supir orang banyak duduk, kurang minum banyak putih, biasanya sakit di ginjalnya. Salah kita juga bang, karena ada perhatian dengan kesehatan kayak itu. Di mapa kita nih anak sehat, di mapa anak kayak orang bahari kayak itu, salah pun kita. Sampai ada pepatah mengatakan, namun ada otak kita normal, kan badan kita harus sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu terletak pada jiwa yang sehat. Tapi jar Habib Musa Al-Kadhim bukan seperti itu kata beliau. Al-aqlu salim fi qalbi salim kata beliau. Akal yang sehat terletak pada hati yang selamat. Itu kata nang awak sehat banyak kayak pikiran kotor. Namunnya hati yang sehat maka Victor ini kan ada. Victor itu singkatan daripada pikiran kotor. Victor ya, ibuannya bisa balas di WA. Victor beruan apa itu Victor? Pikiran kotor. Oh gitu boleh. Bahasa orang-orang ini UTW ya. UTW itu kan underwear ya, dari singkat UTW. Ada jenang BMW ya, apa BMW Bismillahirrahmanirrahim umur saya. Ya mau disingkat-singkat kayak itu. Mencaratkan Bismillahirrahmanirrahim umur saya. Ya tetap pakai itu bacanya jangan BMW. BMW itu banyak memiliki wanita. Ya. BMW ya terus. UTW sampai ada bapak.
kamu betulan di Quran naik. Kalau jadi masalah. Nah, kayak itulah. Jadi pada intinya hari ini kita membahas Isra Mi'raj Nabi. Di antaranya Nabi bertemu dengan malaikat. Malaikat memberikan pesan supaya umat Nabi disuruh untuk melakukan bekam. Jadi ayolah kita mendengar ini, amalkan sekali sebakas barang. Punya kawan rutin 9 bulan syukur, punya kada kawan sekali seumur hidup barang rasakan bagaimana Anda berbekam. Dan itu sudah terbukti, penyakit apapun biasanya dibawa berbekam insyaallah ampe. Ulun pernah di Sima Marina, sakit kepala aja, betanong, orang kampungnya betanong, kepala sakit-sakitnya. Saking sakitnya tuh kayak nak pecah kepala. Disuntik sudah kada mau ampe. Diberikan dokter obat kada mau ampe. Bawa sini berbekam. Maka beturing itu pulang berbekam tak dituring udah langsung ampe. Nah, ayo bayangkan dia ampe langsung itu karena itu pengobatan atau cara pengobatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini udah sampaikan, mudah-mudahan kita berataan dapat manfaat dari ini, ulun dapat manfaat, biar dapat manfaat, mudahan kita hadir mendapatkan maudhurah dari Rasulullah, mendapatkan maudhurah daripada Allah sekumpul. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi penyebab dosa-dosa kita dihapus Allah, hajat-hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat, terlebih khusus hajatnya tuan rumah. Mudah-mudahan kita sekeluarga, anak cucu kita semuanya selamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta Allah, minta halal, minta maaf loh pian-pian seberataan. Terima kasih atas kebaikan dan kebersamaan pian selama ulun di Palangkaraya kurang lebih 4 hari. Hari ini, habis ini ulun balik ke hotel, mandi, habis itu langsung balik menuju Anjir. Di setengah hari ini acara di Anjir Pal 16 kalau tidak salah. Di situ ulun lanjut perjalanan malam ini ke Sabuhur Pelai terus esok ada di Asam-Asam, malam besoknya sudah ada di Kota Baru, di sekitaran Kota Barunya, ibu kotanya Kota Baru di Parangsiring Laut situ. 3 hari lagi di Kota Baru, jadi seminggu lagi ulun hanya boleh ke rumah. Jadi sudah berapa? 22 hari kada boleh ke rumah, tambah seminggu lagi jadi sebulan kada boleh ke rumah. Balalah aja gue bilang. Ya itu bang sudah ada apa-apa ya, artinya paguruan mendukung aja. Nah, sebagian guru-guru Tuhan di Banjar kayak itu juga tarusakan di sini. Wal tubuli aja, tubuli di sini. Ya ada juga nama beri selama ikam kawa, selama ikam sehat jalan, selama ikam ada kesempatan jalan. Dr. Habib Segap pun memberikan pesan jalan, istiqomah, sampaikan dakwah istiqomah jalan, Bapak terus sampaikan kayak itu dakwah tampulo, artinya umat itu mau mendengar apa yang ikam ucapkan. Karena kada seberataan orang mau didengar kayak itu rumusnya. Kada berataan orang kawan didengar, tapi kalau ikam diberikan Allah kayak itu, gunakan kesempatan ikam masuki masjid, antum masuki musalla, antum masuki majelis, antum masuki pondok, antum masuki perkuliahan, fakultas. Kalau ada seminar antum isi, ada pejabat yang mau undang silahkan datang, tapi cuma satu kan syaratnya, jangan berpolitik itu aja. Sebetulnya jangan berpolitik, itu sudah disampaikan oleh guru-guru, tinggal menjalankan aja. Tapi ini ulun atur cuma sampai sebelum Ramadan. Habis Ramadan ulun istirahat khusus untuk belajar dan beramal. Habis hari raya ulun batasi. Jadi keluar daerah itu mungkin 4 hari, sisanya 3 hari ada di kampung. Karena ulun kasihan bini Tuhan tinggal akan terus. Itu kasihan bini Tuhan. Bini menjadi tuntik kan. Kasihan dia bini Tuhan. Jadi ulun atur sebaik-baiknya. Insyaallah habis hari raya tuh 4 hari keluar, 3 hari di kampung insyaallah. Kayak itu insyaallah. Kecuali kayaknya ulun keluar full di luar Maulid lawan Rajab. Itu aja nang full ulun keluar gitu. Nah, doakan ulun mudahan ulun sehat, mudahan ulun selamat daripada berbagai macam fitnah dan lain-lain sebagainya, selamat di perjalanan, selamat segala-galanya. Mudah-mudahan pian-pian sabarataan pun diberi Tuhan selamatan. Amin ya rabbal alamin. Minta Allah, minta halal. Insyaallah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.